Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Isa Jazul Hamid, nomor induk mahasiswa 2020 014003. Yang kedua teman saya Prasetya Agung Prayoga, nomor induk mahasiswa 2020 01401012. Yang ketiga Erda Wain Astuti Utami, bernomor induk 2020 01401039. Yang terakhir Aldi Ahmad Fauzi, nomor induk 202001400043. Kami akan menjelaskan materi dari Cisco NetAcad, yaitu chapter 8 tentang printers. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Prasetya Agung Prayoga. Pada Prasetya Agung Prayoga saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Yang pertama, yaitu printer. Printer adalah alat untuk menghasilkan salinan kertas dan file elektronik. Ya, siapa sih yang zaman sekarang yang nggak tahu ya yang namanya printer? Kita juga pasti semua tahulah apa itu printer. Dan printer juga banyak sekali digunakan di pemerintahan dan kebijakan bisnis lainnya. Oke, next. Oke, lanjut ke karakteristik printer ya. Oke. Sebagian besar printer yang tersedia saat ini biasanya merupakan printer laser yang menggunakan imaging drum atau printer inkjet yang menggunakan teknologi elektronik spray. Oke. Teknisi komputer sering diminta untuk memilih. Kadang kita juga menginstal printer atau menggunakan printer itu juga harus mengetahui cara mengkonfigurasinya, memecahkan masalah, dan memperbaiki jenis printer yang paling umum. Printer itu dibagi menjadi, ada beberapa jenis, yaitu ada printer dot matrix, printer ethermal, atau printer 3D. Oke, itu banyak sekali jenis-jenisnya. Tapi yang kita kenal ya yang ada di PowerPoint ini. Oke, lanjut. Oke, ya. Lanjutannya itu kecepatan, kualitas, dan warna printer. Dari kecepatan dan kualitas printer itu berbeda-beda di dalam jenisnya masing-masing ya. Dalam printer, kecepatan printer diukur dalam halaman per menit atau ppm. Kecepatan printer bervariasi kan, antara merek dan modelnya berbeda-beda. Kualitas percetakan diukur dalam dots per inch atau DPI. Semakin besar angka DPI, semakin baik resolusi gambar. Kalau misal resolusinya lebih tinggi, teks dan gambar menjadi lebih jelas. Untuk menghasilkan gambar resolusi yang baik, gunakan tinta atau toner berkualitas tinggi dan juga kertas yang berkualitas baik juga tentunya. Kelanjutannya yaitu warna. Proses pencetakan warna menggunakan warna primer cyan, magneta, dan yellow atau CMY. Untuk pencetakan inkjet, warna hitam berfungsi sebagai warna dasar atau warna kunci. Contoh ini di sebelah itu contoh gambarnya ya, teman-teman sekalian. Oke, lanjut. Oke. Ini di setiap jenis printer itu ada macam-macam koneksinya. Salah satunya di USB. Oh, sebelah di next. Oke, ini. Salah satunya koneksi
atau konektor serial dapat digunakan untuk printer.metric karena printer tidak memerlukan transfer data yang berkecepatan tinggi. Di sebelah ini itu yang atas, itu yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri, atas sebelah kiri itu merupakan konektornya, konektor serial. Dan sebelah kanannya itu adalah port dari konektor serial itu. Yang kedua, ada konektor paralel. Di konektor paralel ini kecepatan transfernya lebih besar daripada konektor sebelumnya, yaitu konektor serial. Di standar konektor paralel itu menggunakan IEEE 1284. Itu untuk gambarnya, gambar konektornya. Yang sebelah kiri itu konektornya, sebelah kanannya itu port untuk konektornya. Yang ketiga ada konektor USB. USB ini ya udah familiar banget lah untuk kita semua. Tentunya adalah ini untuk antar muka umum untuk printer dan perangkat lainnya. Itu di sebelah kanannya itu ada contoh gambarnya, konektornya sama portnya. Oke, next. Yang keempat ada FireWire, dikenal sebagai E-Link atau IEEE 1394. Merupakan bus komunikasi berkecepatan tinggi yang tidak bergantung oleh platformnya sendiri. Itu di sebelah kanannya ada contoh konektornya sama portnya. Yang kelima yaitu konektor Ethernet RJ45. Ya udah nggak asing lah tentunya. Yaitu ini menghubungkan printer ke jaringan. Lalu kita bisa mengoperasikan printer tersebut melalui jaringan. Yang keenam atau yang jenis konektor yang terakhir itu nirkabel atau biasa kita sering kenal Wi-Fi atau Bluetooth, seperti itulah. Yang tentunya memungkinkan untuk terhubung ke printer tersebut. Dan ada beberapa yang dilengkapi dengan kemampuan untuk terhubung ke perangkat melalui pemasangan Bluetooth. Oke. Itu mungkin materi yang dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Aldi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, selanjutnya memasuki section 8.2, yaitu printer type comparison atau jenis-jenis printer. Lanjut. Yang pertama ada inkjet printer. Inkjet printer ini memiliki karakteristik yang pertama kelebihan, lebih mudah digunakan dan lebih murah. Biaya di awal yang rendah, resolusi tinggi, cepat panas. Kemudian kelemahan. Printer ini memiliki kelemahan, nozzle-nya mudah tersumbat, cartridge tinta mahal, tinta basah selama beberapa detik. Memiliki suku cadang ink cartridge atau paper, grid head, roller, feeder, double-xing assembly, cartridge key atau gate. Lanjut. Yang ketiga ada laser printer. Memiliki karakteristik kelebihan, biaya rendah per halaman, ppm tinggi, kapasitas tinggi, hasil cetak kering. Kelemahannya, biaya awal tinggi, cartridge toner bisa mahal. Kemudian untuk bagian printer laser adalah imaging drum, toner cartridge, buzzer assembly, transfer roller, pickup rollers, dan double-xing assembly. Lanjut. Kemudian cara kerja laser printer. Yang pertama adalah pengolahan. Di sini data dari sumber harus diubah menjadi bentuk yang dapat dicetak. Printer mengubah data dari bahasa umum seperti PostScript atau PS atau HP Printer Command Language (HCL).
Yang kedua adalah pengisian. Kawat kisi atau roller menerima muatan sekitar 600 volt DC secara merata di seluruh permukaan drum. Kabel atau kisi bermuatan disebut corona primer. Yang ketiga adalah exposure. Untuk menulis gambar, drum fotosintesis diekspos dengan sinar laser. Setiap bagian drum yang dipindai dengan cahaya memiliki muatan permukaan yang dikurangi menjadi sekitar 100 volt DC. Yang keempat, pengembangan. Pisau kontrol menahan toner pada jarak mikroskopik dari drum. Toner kemudian berpindah dari bilah kontrol ke gambar yang bermuatan lebih positif pada drum. Yang kelima, mentransfer. Toner menempel pada gambar ditransfer ke kertas. Kawat corona menempatkan muatan positif ke atas kertas. Kawat corona menempatkan muatan positif di atas kertas karena drum diisi secara negatif. Toner pada drum sekarang tertarik ke kertas. Yang keenam, fusi. Toner secara permanen menyatu dengan kertas. Kertas cetak digulung di antara roller yang dipanaskan dan roller tekanan. Saat kertas bergerak melewati penggulung, toner lepas, meleleh dan menyatu dengan syarat di kertas. Kertas tersebut kemudian dipindahkan ke baki keluaran sebagai elemen yang dicetak. Yang ketujuh, membersihkan. Jika gambar telah disimpan di atas kertas dan drum telah terlepas dari kertas, sisa toner harus dikeluarkan dari drum. Ini adalah urutan gambarnya. Bisa dilihat. Lanjut. Kemudian ada thermal printer. Thermal printer diolah secara kimiawi dan memiliki kualitas seperti lilin. Kertas thermal menjadi hitam saat dipanaskan. Setelah gulungan kertas thermal dimasukkan, kerakitan umpan memindahkan kertas melalui printer. Beberapa keuntungan dari thermal printer adalah tahan lama, karena hanya sedikit komponen yang bergerak. Pengoperasiannya tenang dan tidak ada biaya tinta atau toner. Namun, kertas thermal mahal, harus disimpan pada suhu yang sesuai dan dapat menurun seiring waktu. Lanjut. Yang ketiga ada impact printer. Keuntungan dari printer impact adalah bahwa pita lebih murah daripada cartridge inkjet atau cartridge toner printer laser. Mereka dapat menggunakan pengumpanan berkelanjutan atau lembaran kertas biasa dan dapat mencetak salinan karbon. Kekurangannya termasuk kenyataan bahwa mereka berisi grafis beresolusi rendah dan kemampuan pencetakan warna terbatas. Lanjut. Kemudian ada virtual printer atau cloud printing. Pencetakan virtual tidak mengirimkan pekerjaan cetak ke printer dalam jaringan lokal. Sebaliknya, perangkat lunak cetak mengirimkan pekerjaan ke file atau pengiriman informasi ke tujuan jarak jauh di cloud untuk dicetak. Metodenya adalah cetak ke file. Awalnya cetak ke file disimpan data Anda dalam file dengan ekstensi PRN file. PRN kemudian dapat dengan cepat dicetak kapan saja tanpa membuka dokumen hasilnya. Yang kedua, cetak ke PDF. Format dokumen portable Adobe atau PDF dirilis sebagai standar terbuka pada tahun 2008. Yang ketiga ada cetak ke SPS, diperkenalkan oleh Microsoft di Windows Vista format spesifikasi kertas XML, dimasukkan sebagai alternatif untuk PDF. Cetak ke gambar. Untuk mencegah orang lain menyalin konten dalam dokumen yang mudah, Anda dapat memilih untuk mencetak ke format file gambar seperti JPG atau TIFF. Kalau printer mengirimkan pekerjaan cetak ke printer jarak jauh, printer dapat berada di lokasi manapun dalam jaringan organisasi Anda. Contoh pencetakannya adalah Google Cloud Printer yang mungkin Anda menyambungkan printer ke web. Biasanya ini digunakan pada perusahaan. Lanjut. Kemudian ada 3D printer. Digunakan untuk membuat objek 3 dimensi. Benda ini pertama kali dirancang dengan menggunakan komputer 3D printer yang menggunakan filamen plastik. Adalah yang paling umum digunakan. Filamen plastik ditambahkan berlapis-lapis untuk membuat objek yang diprogram di komputer. Printer 3D menampakkan bahan yang digunakan untuk membuat objek berlapis-lapis atau bahkan potongan-potongan kecil. Oleh karena itu, mereka dikenal sebagai mesin pembuat aditif. Komponen 3D printer terdapat filamen. Filamen adalah bahan yang digunakan untuk printer 3D untuk membuat objek. Jenis filamen yang umum digunakan adalah berdasar plastik. Terdapat ada ABS, PLA, dan PVA. Yang kemudian feeder. Feeder mengambil filamen dari tabung pompa yang ditempatkan ke ekstruder. Feeder menariknya ke bawah untuk dipanaskan dan keluar melalui nozzle Houghton. Yang ketiga, Houghton nozzle.
Ketika filament dipanaskan, kesesuaian benar filament diekstruksi dari nozzle. Yang keempat, eksis. Eksis adalah salah satu dari beberapa batang tempat nozzle Houghton bergerak untuk mengeluarkan filament. Eksis vertikal atau horizontal, sehingga nozzle Houghton dapat ditempatkan dalam lokasi yang ditentukan. Yang kelima ada print bed. Print bed adalah platform tempat filament dipanaskan akan membentuk objek. Lanjut. Installing dan konfigurasi printer. Penginstalan printer. Jenis printer memiliki USB, fireware, atau portable paralel. Hubungan kabel yang sesuai ke port printer, sambungan ujung kabel data lainnya ke port yang sesuai di bagian belakang komputer. Jika Anda menginstal printer jaringan, sambungan kabel jaringan ke port jaringan. Setelah kabel data terhubung dengan benar, pasang kabel listrik ke printer, sambungkan ujung lain kabel daya ke stop kontak yang tersedia. Saat menghidupkan daya perangkat, komputer menentukan drive perangkat yang benar untuk diinstal. Kemudian untuk uji fungsi printer. Yang pertama adalah cetak dokumen 2 sisi. Ketiga, gunakan bagi kertas berbeda untuk ukuran kertas berbeda. Yang ketiga, ubah pengaturan printer warna agar pencetakan dalam hitam, putih, atau skala abu-abu. Yang keempat, cetak dalam mode draft. Yang keenam, gunakan aplikasi pengenalan karakter optik atau CR. Menuju cetak dokumen tersusun. Ini ada fungsi untuk printer all-in-one meliputi berikut ini. Kirim fax ke fax lain yang berfungsi baik, buat salinan dokumen, pindah dokumen, dan cetak dokumen. Lanjut. Masuk ke pengaturan konfigurasi umum. Ini bisa dilihat dari tabelnya. Untuk opsi konfigurasi ada jenis kertas, kualitas kertas cetak, pencetakan warna, pencetakan hitam putih, pencetakan grayscale, ukuran kertas, orientasi kertas, tata letak cetak, rangkap, dan penyusun. Untuk media control, terdapat input paper type selection, output page selection, media size and orientation, paper weight selection. Opsi output printer, manajemen warna, dan kecepatan cetak. Lanjut. Ini ada optimizing printer performance. Sebelum printer digunakan, printer sebaiknya dikalibrasi menggunakan perangkat lunak driver printer. Kalibrasi memastikan bahwa kepala cetak sejajar dan dapat mencetak pada beberapa jenis media, sebagai stok kartu, kertas foto, dan cakram optik. Berikut cara mengoptimalkan kinerja. Pada pengaturan spool cetak, membatalkan atau menjeda pekerjaan cetak saat ini dalam antrian printer. Kemudian ada kalibrasi warna. Sesuaikan pengaturan untuk mencocokkan warna pada layar dengan warna pada lembar cetakan. Yang ketiga, orientasi kertas. Pilih tata letak gambar landscape atau portrait. Kemudian ada optimasi perangkat keras. Beberapa printer dapat ditingkatkan untuk mencetak lebih cepat dan untuk mengakomodasi lebih banyak pekerjaan cetak dengan menambahkan perangkat keras. Ada firmware. Prosedur untuk meningkatkan firmware dengan penginstalan drive printer karena pembaruan firmware tidak dilakukan secara otomatis. Kunjungi halaman muka produser printer untuk memeriksa ketersediaan firmware. Yang selanjutnya ada memori printer. Printer biasanya datang dari pabrik dengan memori yang cukup untuk menangani pekerjaan yang melibatkan teks. Namun pekerjaan cetak melibatkan grafik dan terutama foto berjalan lebih efisien jika memori printer cukup untuk menyimpan seluruh pekerjaan sebelum dimulai. Lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Erda. Halo Erda. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya tentang section sharing printers. Operasi-operasi yang ada di dalam printers. Mengonfigurasi berbagai printer itu dapat terhubung ke printer bersama mungkin tidak menginstal driver yang diperlukan.
Mereka mungkin juga menggunakan sistem operasi yang berbeda dari komputer yang menghosting printer bersama. Windows dapat secara otomatis mengunduh driver yang benar untuk pengguna ini. Klik tombol driver tambahan untuk memilih sistem operasi yang digunakan pengguna lain. Ketika Anda menutup kotak dialog itu, dengan mengklik OK, Windows akan meminta untuk mendapatkan driver tambahan. Jika pengguna lain menggunakan OS Windows yang sama, Anda tidak perlu mengklik tombol driver tambahan. Contoh gambar 1 dan 2 dilihat bagaimana proses printer sharing di Windows 10. Ada potensi masalah privasi dan keamanan data saat berbagi printer, yaitu cache hard drive, yaitu file cetak cache menimbulkan risiko privasi. Yang kedua, autentikasi pengguna. Untuk mencegah penggunaan yang tidak sah dari jaringan atau printer berbasis internet, izin dan metode autentikasi pengguna dapat digunakan untuk mengontrol akses ke printer. Yang ketiga, privasi data. Yang dikirim melalui jaringan dapat disadap dan dibaca, disalin, dan dimodifikasi. Oke, next. Oke, koneksi printer nirkabel. Printer nirkabel memungkinkan host untuk terhubung dan mencetak secara nirkabel menggunakan Bluetooth atau koneksi Wi-Fi. Agar printer nirkabel dapat menggunakan Bluetooth, printer dan perangkat host harus memiliki kemampuan Bluetooth dan dipasangkan. Printer nirkabel yang menggunakan Wi-Fi terhubung langsung ke router nirkabel atau titik akses. Dalam mode infrastruktur nirkabel, printer dikonfigurasi untuk terhubung ke titik akses. Koneksi klien ke printer melalui titik akses. Dalam mode ad hoc nirkabel, perangkat klien terhubung langsung ke printer. Next. Oke, tentang print server. Tujuan dari server cetak, salah satunya ada fungsi di dalamnya, yaitu beri akses klien ke sumber daya cetak. Yang kedua, atur pekerjaan cetak dengan menyimpan dalam antrian sampai perangkat cetak siap untuk mereka kemudian mengumpankan atau menggulung informasi cetakan ke printer. Yang ketiga, memberikan umpan balik kepada pengguna tentang status printer. Next. Server cetak perangkat lunak. Dalam beberapa kasus, komputer yang berbagi pencetak menjalankan sistem operasi selain Windows, seperti Mac OS. Dalam kasus ini, Anda dapat menggunakan perangkat lunak server cetak, salah satunya Bonjour Printer Server gratis dari Apple, yang merupakan layanan bawaan di Mac OS. Next. Server cetak perangkat keras. Perangkat sederhana dengan kartu jaringan dan memori ini terhubung ke jaringan dan berkomunikasi dengan printer untuk mengaktifkan berbagi cetak. Server cetak pada gambar dihubungkan ke printer dengan kabel USB. Server cetak perangkat keras mungkin terintegrasi dengan perangkat lain seperti perutak nirkabel. Airport Extreme Apple adalah server cetak perangkat keras melalui layanan AirPrint. Airport Extreme dapat berbagi pencetak dengan perangkat apapun di jaringan. Server cetak perangkat keras selalu tersedia untuk pengguna, tidak seperti printer yang digunakan bersama dari komputer pengguna. Next. Server cetak khusus. Server cetak khusus ini memiliki sumber daya berikut untuk memenuhi permintaan klien, yaitu prosesor yang kuat, karena server cetak khusus menggunakan prosesornya untuk mengelola dan merutakan informasi. Yang kedua, ruang penyimpanan yang memadai. Server cetak khusus menangkap pekerjaan cetak dari klien, menempatkannya dalam antrean cetak, dan mengirimkannya ke printer secara tepat waktu.
Yang ketiga, memori yang memadai. Prosesor dan RAM menangani pengiriman pengerjaan cetak ke printer. Jika tidak ada cukup memori untuk menangani seluruh pekerjaan cetak, dokumen disimpan pada drive di server cetak dan dicetak dari sana. Next. Yang selanjutnya section 8.5 Maintaining and Troubleshooting Printers. Oke. Gambar di atas merupakan panduan vendor, yaitu program perawatan pencegahan yang baik, membantu memastikan cetakan berkualitas baik dan pengoperasian yang tidak terganggu. Dokumentasi printer berisi informasi tentang cara merawat dan membersihkan peralatan. Mungkin bisa membaca buku panduan yang sudah disediakan saat membeli printer baru. Next. Oke, untuk perawatan preventif dari inkjet printer, selalu konsultasikan manual sebelum melakukan tugas perawatan. Manual memberikan instruksi yang khusus untuk printer inkjet Anda. Jenis dan kualitas kertas dan tinta yang digunakan dapat mempengaruhi masa pakai printer. Jadi dari pabrikannya direkomendasikan merek dan jenis tinta yang akan digunakan. Jangan sampai salah pasang, karena untuk menghindari isi ulang cartridge tinta karena tintanya dapat bocor. Jadi harus ori, jangan yang suntikan. Next. Saat printer inkjet menghasilkan halaman kosong, cartridge tinta mungkin kosong. Beberapa printer inkjet mungkin tidak dapat mencetak halaman apapun jika salah satu cartridge tinta kosong. Anda dapat mengeset perangkat lunak printer ke kualitas draft untuk mengurangi jumlah tinta yang digunakan printer. Pengaturan ini juga mengurangi kualitas cetak dan waktu yang dibutuhkan untuk mencetak dokumen. Seiring waktu, cuku cadang tersebut mengumpulkan debu, kotoran, dan kotoran lainnya. Jika tidak dibersihkan secara teratur, printer mungkin tidak berfungsi dengan baik. Jadi minimal seminggu sekali digunakanlah printer itu. Jangan sampai sebulan nggak kepakai karena nanti bakalan bermasalah dalam printer itu. Oke, next. Perawatan preventif pada laser printer. Biasanya tidak memerlukan banyak perawatan, kecuali jika berada di area berdebu atau sangat tua. Saat membersihkan printer laser, gunakan hanya penyedot debu dengan filtrasi udara partikulat efisiensi tinggi atau HEPA. Filtrasi HEPA menangkap partikel mikroskopis di dalam filter. Atau bisa dilakukan dengan manual dengan memberikan instruksi yang khusus untuk printer laser Anda. Anda harus memutuskan sambungan printer dari sumber listriknya. Konsultasikan manual Anda untuk informasi spesifik jika Anda tidak tahu cara merawat peralatan pencetakan. Oke, next. Oke. Sebagian besar produsen penjual kit perawat untuk printer mereka. Untuk printer laser, kit tersebut mungkin berisi suku cadang pengganti yang sering pecah atau aus seperti rakitan fusser, roll transfer, dan roll penarik. Saat Anda memasang komponen baru atau mengganti toner dan cartridge, periksa semua komponen internal secara visual. Singkirkan serpihan kertas dan debu, bersihkan tumpahan tinta atau toner, dan cari roda gigi yang aus, plastik, kertas, atau komponen rusak. Jika printer laser tidak menghasilkan halaman kosong, sebaliknya mereka mulai mencetak cetakan berkualitas buruk. Beberapa printer memiliki layar pesan LCD atau lampu LED yang memperingatkan pengguna saat persediaan toner tinggal sedikit. Oke, next. Untuk perawatan preventif pada printer thermal, yaitu selalu memberikan instruksi yang khusus untuk printer thermal dengan cara mengganti gulungan kertas. Yang kedua, memperpanjang masa pakai printer dengan membasahi kapas dengan isopropil alkohol untuk membersihkan elemen pemanas. Next.
Perawatan preventif dari impact printer. Impact printer adalah jenis printer yang memaksa print heads untuk mentransfer tinta ke media cetak dengan cara print heads menekan tinta sampai menyentuh kertas. Mirip dengan cara kerja mesin tik. Impact printer menggunakan print heads yang berisi sejumlah pin metal. Beberapa print heads hanya memiliki 9 pin untuk menghasilkan titik-titik yang membentuk karakter. Sedangkan dan sebagian memiliki 24 pin untuk menghasilkan resolusi yang lebih baik. Next. Untuk mengidentifikasi masalah ada kombinasi masalah perangkat keras, perangkat lunak, dan konektivitas. Jadi harus menentukan apakah masalahnya dengan perangkat, koneksi kabel, atau komputer yang terhubung ke printer. Jadi teknisi komputer harus dapat menganalisis masalah dan menentukan penyebab kesalahan untuk memperbaiki masalah printer. Next. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat step 1 sampai step ke terakhir. Oke, next. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Itu tadi materi yang bisa kita sampaikan. Atas kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.